Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mendiskusikan tema yang berkaitan dengan i'tikaf. Dan kita juga telah memasuki al-ashru al-awakhir, 10 malam terakhir. Makna i'tikaf secara bahasa, ya, al-i'tikafu lughatan luzumu asy-syai' wa habsun nafsi alaih. Yaitu i'tikaf secara bahasa artinya mendiami sesuatu. Ya, berdiam diri di satu tempat. Ya, itu diantara maknanya. Secara istilah syariat, i'tikaf itu adalah al-maqamu fil masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin li ta'atillahi ta'ala. I'tikaf secara istilah syariat adalah tinggal di masjid, ya, atau ya tinggal di masjid oleh orang tertentu, tinggal di masjid oleh orang tertentu dengan sifat yang khusus. Dengan sifat yang khusus untuk ketaatan kepada Allah. Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil disyariatkannya i'tikaf ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Itu ada perintah agar membersihkan, ya, Baitullah bagi orang-orang yang hendak tawaf. Bagi orang-orang yang hendak wal-'akifina, orang yang hendak iktikaf. Orang yang hendak ruku dan sujud. Jadi ada perintah untuk membersihkan secara maknawi, ya, dari kotoran-kotoran atau dari berhala-berhala. Intinya di situ perbuatan iktikaf ini ada contohnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 125, yakni orang-orang beriktikaf, orang-orang tawaf, ruku' dan sujud di sekitaran Baitullah. Nah, jadi ikhwatiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini diantara dalil disyariatkannya i'tikaf. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187 itu juga dalil bahwa i'tikaf itu disyariatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan dengan istri-istrimu sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Dan dalil dari hadis disebutkan bahwa ini merupakan fi'liyah, perbuatan Nabi. Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Nabi Muhammad beriktikaf di 10 malam akhir dari Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Terlebih lagi apabila seseorang bernazar untuk i'tikaf. Dia udah bernazar untuk i'tikaf, maka tunaikan nazarmu. Ini disebutkan dari Umar bin Al-Khattab. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram." Kata Umar begini, "Ya Rasulullah, dulu semasa jahiliyah sebelum saya masuk Islam, saya pernah bernazar untuk iktikaf satu malam di Masjidil Haram." Ini nazarnya Umar ketika dia di masa jahiliyah. Lalu apa kata Rasulullah? Fa'aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu. Nah, jadi walaupun nazarnya itu di masa jahiliyah, ya, dia harus tunaikan itu. Karena itu nazar kebaikan. Disebutkan la yushra'ul i'tikafu illa fil masjid. Tidak disyariatkan i'tikaf kecuali di masjid. Masjid di sini, kalau dalam versi kita Indonesia, yakni yang ada sholat Jumatnya. Biasa kan kalau kita tidak ada sholat Jumatnya, musola dianggap. Musola, apa lagi istilah? Surau, langgar, man, mandoksah kalau orang-orang tua dulu. Apa lagi istilah Bapak? Hah? Tajuk. Ah, itu nggak ada sholat Jumatnya? Nggak ada. Ya, itu. Cuman ada khilaf, kita baca di sini. Disebutkan, وقد ذهب الجمهور إلى أنه يشرع الاعتكاف في كل مسجد على اختلاف بينهم باشتراط كونه جامعا ونحوه لعموم قوله في المساجid. Ya, jumhur ulama mengatakan pokoknya itu masjid, selama itu masjid boleh dilakukan i'tikaf. Mau ada Jumat atau tidak, selama ada di situ sholat 5 waktu, boleh i'tikaf. Tapi yang memang dia itu tempat sholat, dijadikan sebagai tempat sholat. Bukan seperti kayak kita di kantor ada satu ruangan dijadikan tempat, itu bukan. Istilah kita ya musola tadi, surau tadi, itu memang dia khusus untuk tempat sholat. Tapi nggak ada sholat Jumatnya. Maka jumhur mengatakan boleh dilakukan di situ i'tikaf selama ada sholat 5 waktu. Wa qala qaumun la i'tikafa illa fil masajidits tsalatsah. Sekelompok ulama juga berpendapat tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ada juga ulama yang berpendapat begitu, Pak. Ini diantaranya Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib, eh, begitu juga Al-Imam Hudzaifah. Ya, namun wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat itu pendapat jumhur ulama. Jadi madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Hambali, dan Maliki berpendapat boleh iktikaf di luar 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabi, tidak khusus di 3 masjid ini saja. Selama ditegakkan di sana sholat 5 waktu, yang paling afdal ada Jumatnya juga di situ. Jadi kita tidak keluar-keluar, gitu ya. Nah, boleh juga iktikaf bagi wanita dengan 2 syarat. Wanita itu boleh iktikaf dengan 2 syarat, karena eh, para sahabiat juga mereka pernah melakukan iktikaf di Masjid Nabawi. Syarat yang pertama, idnu zaujiha, izin suaminya. Karena seorang wanita tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Apalagi kalau safar, misalnya kan. Syarat yang kedua, alla yakuna fi i'tikafiha fitnah. Iktikafnya wanita itu tidak menimbulkan fitnah. Kalau terjadi fitnah, ikhtilat, berdekatan, sebaiknya tidak usah. Atau dia berangkat iktikaf pakai wewangian, ya, pakai parfum, bersolek, kan banyak sekarang trennya seperti itu. Berangkat ke masjid tidak menutup aurat, pakai pakaian you can see. Nah, telekungnya ditenteng seperti ini. Itu kan fitnah ya. Tapi kalau aman tempatnya, ya, terpisah antara laki-laki dan perempuan, maka tidak apa-apa. Ada lagi satu permasalahan.
hal yushtaratu shaumu lil i'tikaf? Apakah disyaratkan orang yang beriktikaf itu dia harus berpuasa sebelumnya? Tentunya begini, ini 19 ya, 20, 21. Udah masuk Asyurul Awakhir kita. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak malam ini atau malam 21 niatnya mau iktikaf, apakah disyaratkan di hari 20 itu dia berpuasa? Nah, ini dia. Ini yang menjadi pokok pembahasan. Ya, jadi di sini dikatakan terjadi perbedaan pendapat, la yasihul i'tikaf illa bisawm. Pendapat mazhab Hanafi mengatakan, begitu juga mazhab Maliki dan Ahmad, tidak sah i'tikaf kecuali harus dibarengi dengan berpuasa di siang hari. Ya, ini pendapat mereka. Pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Namun ada lagi yang berpendapat la yushtaratu shaumu lil i'tikafi wa innama yustahab. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan, begitu juga salah satu pendapat dari mazhab Hambali, tidak disyaratkan puasa untuk bisa beriktikaf. Tapi mustahab, disunnahkan. Lebih abdolnya. Karena kadang-kadang begini ya, kita safar siangnya. Malamnya pas malam 27. Bapak kan misalnya waktu safar tuh Bapak enggak puasa. Malam 27, berarti hari ke-26 ya. Malam 27-nya boleh nggak iktikaf? Nah, itu yang jadi permasalahan. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tidak disyaratkan puasa untuk iktikaf sebagaimana perbuatan Umar tadi. Dia nazarnya di masa jahiliyah, dia untuk iktikafnya setelah dia masuk Islam. Mustahil dia puasa waktu masa jahiliyah itu kan? Atau ketika dia mau menunaikan nazar iktikafnya tidak mesti dia puasa di siang hari. Paham tuh? Nah, jadi tapi afdolnya seseorang yang mau iktikaf haruslah dianjurkanlah dia berpuasa di siang harinya. Itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian kita akan bahas di sini tentang aqallu muddatil i'tikaf. Minimal waktu boleh beriktikaf. Berapa hari? Berapa jam? Gitu ya. Zahabal jumhur wa minhum Abu Hanifah wa Syafi'i ila anna zaman al-i'tikafi la hadda li aqallihi. Wa qala Malik aqalluhu aqallatu yaumin wa laylah. Wa anhu salasata ayyam. Wa anhu 10 ayyam. Pendapat mayoritas ulama di antaranya mazhab Hanafi dan Syafi'i, tidak ada batasan minimal waktu untuk beriktikaf. Kalau dalam mazhab Maliki mengatakan minimal 1 hari 1 malam. Sehingga di sini jamaah sekalian, wal azhar anna aqallahu lailah li hadis Umar, ya, ada kalau penulis kitab Sahih Fikih Sunnah ini mengatakan seminimalnya 1 malam. Harinya tidak 1 malam, 1 malaman. Itu, ya. Tapi tetap jumhur ulama mengatakan tidak ada batasan minimal. Sehingga ana baca fatwa dari seperti Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, sekiranya habis tarawih itu antum berdiam diri di masjid beribadah 1 jam 2 jam itu sudah iktikaf. Tapi dengan syarat antum niatkan untuk iktikaf. Misalnya kita mau masuk pagi nih atau mau masuk malam, ya kan? Masih ada tersisa 2 jam sebelum sahur misalnya. Atau 3 jam sebelum berangkat kerja jam 10, habis tarawih jam 9, jam tengah 9. Dia niatkan 1 jam untuk iktikaf, maka menurut Syekh Al-Utsaimin itu boleh. Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Tetapi memang yang lebih sempurna seminimalnya 1 malaman. Ya, jadi bisa kita iktikafnya malam 21 doang. Nanti malam 23 aja. Malam 25.
siangnya, paginya kerja. Atau tidak bisa satu malam full, ya minimal 1 jam, 2 jam niatkan untuk iktikaf. Ya, jadi sepertinya perlu juga nanti kita kita bicarakan apa namanya biaya untuk sahur bareng. Ya kan? Kalau ada sudah bukber, ini tinggal sabar ya, sahur bareng. Ya, antum itikaf di Islamik, nah, tafadhol, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan nanti ada muhsinin yang menyiapkan sahurnya. Kita sahur di sini terbuka, ya 24 jam bisa. Nah, mana tahu ada yang mau, enggak apa-apa. Ini bisa kita agendakan. Nah, gimana sholatnya Ustaz? Itu antum masing-masing. Anda enggak tahu di sini adakah nanti sholat. Biasanya ada ya Pak setiap masjid ya. Setengah 2 sampai dekat sahur biasanya ada qiyamul lailnya lagi. Di sini ada jam 12. Ada yang udah pernah? Belum. Ya kalau kalaupun tidak ada kita ngaji Al-Qur'an, kita sholat sendiri, enggak apa-apa. Jangan di sini itikafnya, tidur nanti. Masjid. Makanya tadi kita katakan disebutkan sama jumhur ulama masjid, ya masjid. Adapun wanita, ada yang berpendapat boleh di rumahnya. Tapi tentunya masjid kalau aman dari fitnah, wanita itu aman dari fitnah, tidak apa-apa dia di masjid. Jadi di lantai itu, lantai 3, itu kan terbuka selalu, nggak pernah tertutup. Nah, jadi misalnya itikaf di situ, waktu sahur, ya makan sahur di sini, mudah-mudahan insya Allah ada, insya Allah. Hah? Puri ya? Ya warung-warung di sini banyak nih terbuka. Katanya sampai sahur. Jadi boleh 2 jam, 3 jam, itikaf. Kalau kita lihat Pak yang di Haram itu Pak, udah Masya Allah ya, ngaji, ada yang pada tidur kan, Masya Allah. Jadi suasana seperti itu, ya kita merindukannya, itikaf. Nah, dan jangan itikaf tuh cuma pindah tidur doang. Ada juga teman kita gitu, perlengkapan itikaf luar biasa. Bawa bawa ini tenda, ya kan ada tendanya itu khaimah, boleh tidak apa-apa. Supaya nggak kelihatan kalau dia itu ngaji untuk menjaga hatinya mungkin kan. Cuma gitu di tenda senyap, rumahnya udah nah, bahaya itu ya. Nah, jadi boleh pakai tenda, pakai apa, tapi setidaknya lebih banyaklah waktu untuk ibadahnya daripada tidurnya. Bukan berarti iktikaf tuh harus harus bergadang full, tidak. Misalnya berapa? Jam 12 misalnya. Jam 12 sampai jam 4. Ya, misalnya. Dia datang kemari jam 12 sampai jam 4 sahurnya. Ya, misalnya dia 2 jam tidur, 2 jam ibadah. Boleh. 3 jam ibadah, 1 jam tidur. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya jamaah sekalian, mata yadkhulul mu'takifu wa mata yakhruj. Ini yang paling sempurna. Kapan seorang mu'takif masuk dan kapan dia keluar. Ini kalau seorang beriktikaf 10 hari full. Seperti yang dilakukan sama Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Disebutkan di sini, man nadhara an ya'takifa ayyaman ma'dudah aw arada an ya'takifa al-ashrata al-akhirah min ramadana fas-sunnatu an yadkhula al-mu'takifu ba'da salatil fajri awwala hadhihi al-ayyam al-hadi wal-ishrin. Hakadha fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pendapat yang menyebutkan bahwa di sini dikatakan wa dhahabal a'immatul arba'ah wa ta'ifatun ila annahu yadkhulu qubail ghurubi syamsi yaumal 20 wa awwalul hadits ala annahu dakhala awwalal lail. Ada dua versi. Boleh masuknya itu ini kalau yang full ya, full. Siang malam 10 hari. Boleh masuknya itu seperti ini. Malam 20. Sebelum maghrib dia sudah berniat iktikaf dari malam 20 sampai nanti takbiran maghrib diumumkannya masuk 1 Syawal. Itu yang paling sempurna, siang malam. Boleh nggak pulang? Boleh.
pulang ambil pakaian, pulang mau sahur, ya asal jangan berhubungan badan dia sama istrinya. Pokoknya yang 10 malam itu dia nggak boleh berhubungan badan, itu pembatal iktikaf. Itu yang paling sempurna. Cuma mungkin tidak semua orang bisa. Ada lagi yang mengatakan bahwa dimulai dari sholat subuh malam ke-21-nya. Besok, ini kan malam 20 ya Pak. Besok subuh, ya, itu mulai sampai nanti Syawal. Itu. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Awal mula kita melaksanakan i'tikaf. Ada yang mengatakan keluarnya kapan? Keluarnya itu boleh di malam hari maghribnya waktu takbiran, atau yang paling afdal ketika setelah waktu subuh Idul Fitri. 1 Syawal subuhnya baru keluar dari i'tikaf. Ada dua pendapat tentang itu. Paham tuh ya? Jadi itu. Tapi kita ambil yang malamnya aja atau beberapa jam. Jadilah ya. Karena ini i'tikaf ini sesuatu yang udah jarang diamalkan sama orang. Betul nggak? Di kampung-kampung kita udah jarang orang i'tikaf. Walaupun kadang mereka tadarusan sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ini tentunya kan mengganggu orang lain. Dan apa ya, takut kita kalau kita itu sum'ah, ibadah supaya didengar sama orang. Jarang-jarang ini orang i'tikaf. Jarang-jarang mengamalkan. Makanya kita berusaha untuk mengamalkan. Apa yang membatalkan i'tikaf? Di sini disebutkan yang membatalkan i'tikaf al-khuruju min ghairi udhrin syar'iyyin wa li ghairil hajati al-mulihah. Keluar tanpa uzur. Keluar tanpa uzur syar'i dan tanpa ada kebutuhan mendesak. Keluar dari masjid tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada kebutuhan mendesak, batal i'tikafnya. Eh, tapi kalau misalnya dia keluar karena ada kebutuhan, misalnya apa? Dia keluar dari masjid untuk mandi junub. Misalnya dia mimpi basah, dia untuk mandi junub. Tidak apa-apa. Atau dia mau ambil pakaiannya di rumah. Tidak apa-apa. Itu karena ada kebutuhan, gitu ya. Disebutkan di dalam hadis eh, dari Aisyah, dia mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan rumah Nabi sama Masjid Nabawi dekat. Nabi memasukkan kepala beliau, lalu Aisyah menyisir rambut Rasulullah. Di satu kesempatan juga Rasulullah pernah bertemu dengan istrinya berbincang ketika iktikaf, istrinya yang datang ke masjid, gitu ya. Jadi kalau ada hajat maka itu tidak apa-apa. Yang membatalkan iktikaf apalagi yang kedua, al-jima', berhubungan badan. Maka itu membatalkan i'tikaf. Fal jima'u qad naha anhu bi khususi fi ibadah fa fa'ala fa fi'luhu yubtiluha. Nah, jadi orang yang berhubungan badan dengan istrinya, terus orang wanita dengan pasangannya, maka itu batal i'tikafnya. Bagi yang tadi full 9 hari atau 10 hari. Nah, apa yang dibolehkan bagi seorang yang mu'takif, seorang yang beriktikaf? Apa yang dibolehkan baginya? Dia keluar untuk beli makan, untuk beli makanan, minuman, atau atau ada kebutuhan mendesak, maka itu diperbolehkan dia keluar dari masjid. Menyibukkan diri dengan perkara yang mubah. Apa misalnya? Eh, Berbicara dengan temannya untuk perkara-perkara yang mubah sesekali, gitu ya, ngobrol sama teman-teman, atau ada keluarganya yang datang mengunjungi dia ke masjid, kemudian mereka berbicara sejenak, itu boleh.
Ziyaratul mar'ati lil mu'takif wa khuluwatul mu'takif bi zaujatihi. Bolehnya seorang wanita mengunjungi orang yang beriktikaf atau seorang istri mengunjungi suaminya iktikaf, itu boleh. Apalagi yang dibolehkan ghuslul mu'takif wa wudu'uhu fil masjid. Seorang yang beriktikaf diperbolehkan mandi dan berwudu di masjid. Ittikhadhu khaymatin, boleh menggunakan khaymah, tenda, kemah, atau apa namanya? Kelambu ya, kayak kelambu gitu ya. Nah, boleh, tidak apa-apa. Untuk menjaga dirinya, mungkin dia mau ibadah supaya nggak dilihat sama orang lain, tidak apa-apa. Ya, sebagaimana itu juga dilakukan oleh eh, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia punya seperti model kemah, ya, ketika dia i'tikaf di Masjid Nabawi. Boleh juga an yad'a firasyahu aw sarirahu fil masjid, membawa perlengkapan tidur ke masjid, asal sudah izin saja. Bawa seperti apa? Matras, ya. Enggak usah bawa spring bed ya, nanti terlalu nyenyak dia. Bawa bantal, bawa selimut. Nah, boleh, tidak apa-apa. Baik. Al-khutbatu wa aqdu zawaji lil mu'takif. Al-khitbah apa? Al-khitbatu wa aqdu zawaji lil mu'takif. Boleh juga orang yang beriktikaf itu untuk apa? Melakukan khitbah, meminang, atau melakukan akad nikah. Wa hadza la ba'sa li'anna al-i'tikafa ibadatun la tahrumu at-tayyiba falam tahrum an-nikah kas-shaum wa hadza masyrutun bi'adami al-jima'i kama taqaddam. Ya, jadi misalnya di waktu i'tikaf itu di situ pula dapat jodohnya. Saya masih lajang misalnya kan, boleh melakukan akad nikah, tapi tidak boleh berhubungan badan. Nanti selesai dia i'tikaf. Oh iya, di situ. Jadi ini jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an, di antara adab-adab i'tikaf yustahabbu lil mu'takif an yushghila nafsahu bi ta'atillah. Dianjurkan bagi orang yang beriktikaf memperbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah. Tilawatul Quran, berzikir, beristighfar, memperbanyak doa, memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga diadakan kajian tafsirul Quran misalnya, ya, kajian tentang dirasatul hadis. Jadi di beberapa tempat itu i'tikaf itu tadi berdasarkan firman Allah, faida faraghta fansab. Apabila engkau selesai melakukan satu amalan, pindahlah ke amalan yang lain. Mungkin 1 jam pertama mereka pada ngaji. Kan mungkin nggak semua tahan sampai 1 jam 2 jam ya. Setelah itu diadakan kajian setengah setengah jam, ya, baca hadis, dibacakan sama ustadznya atau gurunya misalnya kan. Setelah itu ngapain? Ya perbanyak doa masing-masing, istighfar. Setelah itu sholat masing-masing. Sholat 2 rakaat tidak apa-apa tanpa ada batasan. Jadi kita usahakan ya minimal di malam-malam ganjil. Ya, Ana rasa masjid ini terbuka, insya Allah. Kita juga ada kunci di gerbang kalau antum mau di lantai 3. Nanti kita akan koordinasi lagi. Ya, begitu juga menu sahurnya. Mudah-mudahan bisa. Ya, jangan takut terlalu panjang. Ya, antum yang mengatur ritmenya. Baik. Jadi demikian. Atau mungkin ada masjid di tempat di mana antum tinggal yang kira-kira, oh Ustaz, di tempat ana kalau iktikaf disediain makanan, gitu kan? Ah, bareng-bareng kita ke sana sesekali, gitu. Ya, minimal yang paling sering Lailatul Qadar kan 21, 27, 29. Nah, 29 ini yang mau berangkat umroh nggak mungkin iktikaf di bus ya. Ya minimal ketika di bus jangan banyak tidurnya, perbanyak ibadah. Bisa jadi ketika kita perjalanan dari Dammam ke Mekah itu pula Lailatul Qadar. Sementara kita lagi ngorok.
tibus. Aha. Jadi dapat inilah ibaratnya ngorok 1000 bulan. Tidur 1000 bulan. Bukan ibadah. Waliyahulillah. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan seputar materi kita, maka kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, antum terlambat hadirnya tadi. Udah kita bahas tadi tuh. Pertanyaan ya. Jadi ada dua cara. Boleh di malam 20 itu bagi yang mau full, ya. Untuk yang mau full i'tikaf siang malam 10 awakhir itu ada dua model. Boleh di malam ini seperti kita inilah. Ini kan udah masuk mendekati maghrib kan udah 20 Asyurul awakhir berarti. Ada lagi yang berpendapat mulai masuknya besok. Habis subuh malam 20 hari 20 besok kan subuh, ya kan? Dari situ masuknya. Jadi ada dua model. Boleh malam ini, maghrib mulainya, atau habis sholat subuh. Nah, untuk keluarnya juga ada dua pendapat. Keluarnya boleh maghrib ketika malam 1 Syawal. Kalau kita udah mulai takbiran gitu ya. Itu atau subuh ketika 1 Syawalnya, hari raya. Ketika dia mau keluar sholat id. Jadi ada dua model. Untuk masuknya dan juga untuk keluar dari iktikaf. Baik. Biasanya kan teman-teman kita yang umroh Ramadan mengejar iktikaf, nah itulah ada waktu itu. Nah, betul. Hmm. Berarti kafarat nazar, berarti puasa 3 hari. Iya. Nah, jadi atau tapi kalau kalau seorang begini, dia mengatakan ini tergantung nazarnya ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia hanya mengatakan insya Allah Ramadan ini anak iktikaf lah, itu kan nggak ada detail, nggak disebutkan secara ini ya rinci. Jadi kalau seperti itu nazarnya, maka 1 malam pun dia iktikaf, 1 jam 2 jam pun dia iktikaf sudah tunai. Tapi kalau antum sudah bilang ke orang-orang nih, udah iklan duluan kan, ana insya Allah itikaf lagi 10 malam ini gitu kan. Terucap seperti itu, wajib tunaikan nazarnya. Di tengah di tengah ini malam 25 qadarullah dia nggak bisa melanjutkan, ya dia tidak bisa tunaikan nazarnya maka terkena kafarah nazar, denda. Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian yang layak untuk 10 orang fakir miskin. Itulah dia kafarah nazarnya, dendanya. Nah, kafaratul yamin. Baik, silakan. Ya, Pak. Nazar untuk apa nih sekarang? I'tikaf. Kemudian dia meninggal. Wallahu alam, tidak ada dalil yang menjelaskan harus ditunaikan sama ahli warisnya. Yang ada yang diperselisihkan kemarin puasa ya. Nah, puasa, kalau haji tanpa nazar pun boleh digantikan sama keluarganya. Haji, umrah, walaupun tidak ada nazar dari si mayit, itu boleh diwakilkan sama keluarganya, ahli warisnya. Adapun tadi iktikaf, ya, dia beriktikaf, qadarullah dia meninggal, maka tidak ada apa-apa atasnya. Dia telah mendapatkan pahala niatnya, ya. Jadi tidak perlu digantikan oleh ahli waris. Yang ada adalah puasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa yang wafat dan punya hutang puasa, itu puasa nazar, maka walinya, ahli warisnya mempuasakan atas nama si mayit. Itu dalam madhab Al-Imam Ahmad ya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain, Pak? Fadal. Yang belakang dulu. Silakan. Iya, nggak boleh ya. Sebagian besar bahkan mengatakan itu hukumnya haram.
Tidak boleh kita jual beli transaksi di masjid. Offline kah atau online? Offline oke lah. Offline mungkin orang bisa menghindari. Nah, antum check out di masjid, ya, tidak boleh. Transaksi kirim untuk baju lebaran, sebaiknya jangan pas di masjid, ya. Namun sebagian mengatakan mengurangi pahala iktikaf, tidak membatalkannya, tapi dia berdosa karena melakukan transaksi di masjid. Karena kan ada hadis yang mengatakan tidak boleh kita jual beli di masjid. Nah, oh iya. Tapi kalau misalnya dia eh, kebanyakan main HP juga di masjid, itu juga makruh, ya. Tapi tidak membatalkan iktikaf. Wallahu a'lam. Qadar. Hmm. Kalau bukan hajat, ada hajat. Iya. Apa kira-kira hajatnya? Apakah itu mendesak atau tidak? Kalau mendesak tidak apa-apa. Ya, misal ada anaknya yang sakit harus dibawa ke dokter, harus dia yang bawakan misalnya. Atau misalnya dia sakit harus dibawa ke dokter, maka dia boleh, tidak apa-apa. Tidak ada kaitan dengan jarak, ya. Tidak ada, tidak ada. Yang penting sesuai dengan hajat kebutuhan. Apabila itu mendesak, itu tidak membatalkan iktikaf. Makanya yang lebih aman, ya, antum ambil, jangan yang misalnya diniatkan satu full 10 awakhir, jangan. Kecuali memang kalau kita anggap, oh kita ini umroh, tidak ada lagi apa, semua kegiatan sudah libur semuanya gitu, ya. Contoh misal dia sudah niat ini itikaf untuk malam ini, 1 jam 2 jam, dia tidak niatkan full 1 malam. Pokoknya malam ini Anda mau itikaf. Qadarullah di jam 2 jam 3 ada panggilan dari kantor. Antum harus datang nih ke sini begini. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting yang 3 jam itu antum dihitung itikaf. Karena kan menurut lajnah daimah tadi minimalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Paham Tom? Jadi seperti itu, ya. Allahu a'lam. 6. Kalau hanya dalam hati itu belum, ya. Masih niat dalam hati, itu belum dihitung sebagai apa-apa. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan innallaha tajawaza an ummati ma khatta'at bihi nafsu ma khatta'at bihi nafsuhu ma lam ya'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah mengampuni anak-anak Adam untuk apa-apa yang terlintas dalam hatinya sebelum dia ucapkan atau dia perbuat. Contoh nih, kadang-kadang muncul bisikan dalam hati kita lewat orang kan. Ini bukan rasis ya, ini contoh aja. Ih, hitam kali lah kawan ini. Masih dalam hati. Belum terucap. Langsung antum, astagfirullah. Itu belum dosa. Tapi kalau udah antum bilang, eh, antum kok gini kali badan antum, kurus kali gitu, ya. Itu udah dosa. Atau ini kok orangnya begini banget gitu. Tapi kalau masih terlintas dalam hati, kadang-kadang mau begitu. Yang namanya juga syaitan tuh, yuwaswisu fi sudurin nas. Kita lagi lewat berpapasan sama orang, atau mungkin dalam hati, ih, lama kali kajian Ustaz ini. Masih dalam hati nih gitu kan. Belum dosa. Udah mau buka gitu kan. Atau ketemu sama orang, ih, cantik kali ya gitu kan. Pak Khalid ya. Masih dalam hati, tak berdosa. Tapi kalau udah dia amalkan, dia perbuat gitu kan, itu yang apa? Itu yang berdosa. Begitu juga nazar. Kalau hanya dalam hati, belum. Tapi kalau dia udah omongkan gitu ya, atau dia tulis, ya, ada target dia misalnya di awal Ramadan, anak mau itikaf di bulan Ramadan, tapi dia tidak buat secara spesifik berapa lama waktunya. Berarti dia tunaikan, gitu. Tapi kalau kalau dalam hati semua kita punya niat, udah, ya, bahaya kalau yang dalam hati dicatat semuanya. Tapi kalau untuk kebaikan itu dicatat, walaupun belum kita amalkan.
Itulah maha adilnya Allah. Antum berniat dalam hati nih, insya Allah lah anak mau sholat tahajud lah malam ini. Qadarullah nggak terbangun. Nah, maka dicatat antum sudah mau antum mendapatkan pahala niatnya. Begitu. Baik. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Baik. Dia niatkan di awal bekerjanya dia di malam hari kah atau di siang hari untuk ibadah. Dia dapat pahala, ya. Dia dapat walaupun walaupun dia tidak ah, niat ibadah ya. Dia dapat pahala ibadah karena dia bekerja untuk menafkahi keluarganya. Tapi nggak dapat nilai nggak dapat pahala qiyamul lail, nggak dapat pahala tarawih. Enak banget apa kalau begitu kan? Jadi dia sesuai dapat pahala niatnya sahih. Dia karena kan definisi ibadah setiap perbuatan, ucapan, zahir maupun batin yang diridhoi dan dicintai oleh Allah itu adalah ibadah selama dia meniatkannya. Makanya butuh kita tajdidun niyah. Setiap kali mau bekerja, niatkan itu ibadah untuk menafkahi keluarga. Maka dihitung berapa jam antum masuk. 6 jam, 8 jam, antum dihitung sebagai orang yang beribadah. Kita tidur, kadang-kadang kan tidur ya tergeletak gitu aja, nggak ada niatnya supaya nanti bisa bangun sahur cepat, bisa bangun subuh cepat. Ya tidurnya sebagai adat kebiasaan saja. Tapi kalau diniatkan untuk supaya fresh, bisa ibadah, bisa sahur, sahur kan ibadah ya. Maka dia selama tidurnya dapat pahala. Makanya perlu tajdidun niyah, mengulang-ulang niat setiap hari. Taib. Ada yang lain, Pak? Hah? Iya, kerjakan menafkahi keluarga itu perbuatan yang baik dan dicintai oleh Allah. Nah itu berarti adat. Kalau niatnya hanya kerja doang, itu adat kebiasaan. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Sama ketika kita mandi. Kalau misalnya mandi niatnya ya karena udah 2 harian nggak mandi, mandi dulu lah gitu kan. Nah, udah 1 hari nggak mandi, mandi dulu. Ya udah itu adat saja, mubah. Tapi kalau dia niatkan mandinya supaya nanti, Masya Allah, semangat, fresh untuk sholat maghrib, begitu ya. Untuk datang ke kajian dia mandi. Kan itu kita tahu niat kita itu. Ya. Nah, jadi kebiasaannya kita tidak meniatkan untuk ibadah. Hanya sebagai adat kebiasaan saja. Baik, jadi itu dia. Jadi antum harus niatkan dalam hati. Dan perlu diulang-ulang setiap kali mau melakukan aktivitas itu. Nah, jadi ada eh, amalan yang awalnya hukumnya mubah. Kalau diniatkan ibadah, maka dapat pahala ibadah. Nah, Allahu a'lam. Baik, ada yang lain? Pas ya? Betul, Pak. Ya. Oh ini? Ah. Iya. Eh, kita ada kaidahnya dalam usul fiqh. Nahnu nahkum ala zawahir. Kita menghukum zahirnya saja. Sebatas kemampuan kita. Jadi ada solusinya kalau misalnya mendung, udah solusinya adalah 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Nah, ternyata itu adalah sudah masuk awal. Itu kan hanya apa ya? Hanya prediksi saja, belum faktual gitu ya. Nah, udah kita ikut kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah setempat saja. Kita tidak usah bingung-bingung. Nah, karena penentuan awal puasa, penentuan awal hari raya itu sudah menjadi tanggung jawab ulama atau pemerintah setempat. Kita serahkan sama mereka. Kalaupun misalnya ternyata kayak dibilang Pak Nan, ternyata mungkin salah, kita nggak berdosa.
Orang yang berijtihad, mereka itu berijtihad. Kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dia dapat 1 pahala. Pahala ijtihadnya. Kita nggak berdosa. Tapi kalau si fulan mengikuti amirnya, pimpinan kelompoknya, salah, sama-sama dosa. Dapat 2 dosa. Pertama, dia tidak diperintahkan untuk mengikuti penentuan awal Ramadan kepada pimpinan organisasinya, pimpinan kelompoknya, itu menyelisih syariat. Yang kedua, waktunya juga tidak sama, jadi kena 2 kesalahan. Itu dia. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, ya tadi kan, Allah menetapkan rupanya cuma 29 Syaban. Itu kan hanya asumsi kita, Pak. Kita nggak bisa pastikan itu. Ya kan? Belum bisa dibuktikan gitu. Makanya ada solusinya. Fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Udah, lebih tenang kita seperti itu. Ini juga termasuk pertanyaan orang, gimana Ustaz? Di sini malam ganjil, di sana malam genap, begitu kan? Udah antum ikut daerah antum saja sudah. Tidak usah bingung-bingung. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan jam kita juga tidak sama sama mereka. Baik. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Pas. Naktabi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Berapa yang hadir? Nanti waktu iftar kita bagi parfumnya ya. Hah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.